Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Wuri Ratna Hidayani SKM MSc dengan NUPTK 764886623172, NIDN 0416038502. Saya merupakan salah satu dosen program studi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Respati. Pembuatan video ini adalah salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Beberapa mata kuliah yang saya ampu antara lain yang sesuai dengan kepakaran saya, yaitu epidemiologi dasar, epidemiologi penyakit menular, epidemiologi penyakit tidak menular, surveillance kesehatan masyarakat, dan investigasi wabah. Video ini akan menampilkan micro teaching mata kuliah yang saya ampu sebagai contoh video pembelajaran, yaitu mata kuliah epidemiologi dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Respati pada semester 2 atau pada perkuliahan tahun akademik genap. Pada penyampaian mata kuliah ini menggunakan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada bagian delivery, saya menjelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan pokok bahasan materi yang disampaikan. Pada bagian interaction, saya memaparkan interaksi dosen dengan mahasiswa di dalam kelas atau metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini. Pada bagian assessment, saya akan menyampaikan sistem penilaian pada mata kuliah ini yang sudah tertuang pada kontrak perkuliahan dan telah disepakati dengan mahasiswa pada RPS mata kuliah ini. Mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS yang semuanya adalah teori, terdiri dari 16 pertemuan, 14 kali tatap muka, dan 2 pertemuan merupakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Waktu pembelajaran setiap pertemuan adalah 150 menit tatap muka, 180 menit tugas terstruktur, dan 180 menit tugas mandiri. Saya akan menjelaskan pada bagian delivery deskripsi singkat mata kuliah ini, yaitu mata kuliah epidemiologi memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dasar kesehatan masyarakat, meliputi pengetahuan tentang penyebab penyakit, riwayat alamiah penyakit, serta teknik screening dan ukuran epidemiologi. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana melakukan analisis epidemiologi deskriptif dan analitik untuk memahami pola penyakit dalam populasi. Selain itu, mata kuliah ini juga mengajarkan keterampilan dalam menentukan rancangan epidemiologi manajerial serta melakukan analisis situasi kesehatan masyarakat melalui pemahaman ini. Mahasiswa akan mampu menyajikan deskripsi ilmiah hasil kajian epidemiologi dengan jelas dan menggunakan metode yang tepat. Dengan demikian, mata kuliah epidemiologi memberikan landasan yang kuat bagi mahasiswa untuk memahami dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat secara holistik dan efektif. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain, yang pertama, S8 atau sikap 8, yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
Selanjutnya adalah keterampilan umum 4 atau KU4, yaitu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan. Yang selanjutnya adalah keterampilan khusus 1, mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada tingkat primer dengan pendekatan interdisiplin. Dan yang terakhir adalah pengetahuan 3 atau P3, yaitu mampu menguasai prinsip dasar epidemiologi pada tingkat sintesis yang menjadi instrumen dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yang esensial. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan prinsip dasar epidemiologi dengan cara melakukan analisis situasi kesehatan masyarakat pada tingkat primer agar dapat menyajikan deskriptif saintifik hasil kajian sesuai dengan norma, nilai, dan etika akademik. Bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah epidemiologi dasar antara lain, yang pertama adalah konsep dasar epidemiologi kesehatan. Yang kedua, konsep penyebab penyakit. Yang ketiga, konsep riwayat alamiah penyakit. Dan yang keempat adalah screening dalam epidemiologi. Yang kelima adalah ukuran epidemiologi. Dan yang keenam adalah studi epidemiologi deskriptif. Yang ketujuh adalah studi epidemiologi analitik. Dan yang kedelapan adalah konsep epidemiologi manajerial. Referensi utama yang saya gunakan adalah buku yang saya susun, yaitu buku epidemiologi. Referensi utama yang lainnya yaitu buku dari Gordis tentang epidemiologi e-book. Kemudian ada juga Ahren tentang Handout of Epidemiology. Dan selain itu juga ada dari Sisio tentang epidemiologi beyond the basic. Referensi pendukung pada mata kuliah ini antara lain Caneiro dengan judul e-book Introduction to Epidemiology, kemudian Kartini dengan judul Pengantar Epidemiologi Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya ada buku dari Ahmad dengan judul Buku Teks Epidemiologi untuk Kesehatan Masyarakat dari UGM Press. Kemudian ada Sianturi dengan judul Kesehatan Masyarakat, ada Nangi dengan judul Dasar Epidemiologi, Kartini dengan judul Pengantar Epidemiologi Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya, saya juga memanfaatkan untuk menjadi referensi pada mata kuliah ini, yaitu LMS Tikes Respati. Referensi publikasi saya ini pada Google Scholar dan video pembelajaran di YouTube. Pada bagian interaction, saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang saya akan gunakan pada mata kuliah ini antara lain diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran berbasis masalah atau proyek. Diskusi kelompok, mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil, diberi topik untuk dibahas bersama, dan mereka berdiskusi untuk memahami dan menggali lebih tentang konsep tersebut. Studi kasus, mahasiswa diberikan kasus, kemudian meminta mahasiswa untuk menganalisis kasus tersebut. Pembelajaran berbasis masalah atau proyek, mahasiswa diberikan masalah terkait topik tertentu pada mata kuliah ini, kemudian mahasiswa diminta menyusun laporan. Pada bagian assessment, saya akan menjelaskan penilaian dalam mata kuliah ini. Evaluasi yang dilakukan secara formatif dan sumatif. Penilaian formatif antara lain
pengetahuan sebesar 20%, keterampilan sebesar 20%, dan sikap sebesar 20%. Penilaian sumatif terdiri dari UTS 20% dan UAS 20%. Berikut contoh pembelajaran mata kuliah epidemiologi dasar di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik, kita akan memulai materi perkuliahan pada mata kuliah dasar epidemiologi atau epidemiologi dasar ya. Nah, pada sesi ini kita akan belajar tentang screening. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Baik, ya sebelum kita lanjut pada materi tentang screening, ada yang masih ingat materi pekan lalu tentang apa? Ada Bu. Apa? Coba. Materi pekan kemarin kita membahas tentang riwayat alamiah penyakit. Oke. Yang artinya perjalanan penyakit secara alamiah di mana dari sebelum sakit hingga akhir penyakit tanpa adanya intervensi dari luar. Baik ya, betul ya, materi pekan yang lalu kita itu belajar tentang riwayat alamiah penyakit. Nah, tadi betul apa yang disampaikan, definisi riwayat alamiah penyakit itu adalah suatu perjalanan alamiah penyakit mulai dari masuknya bibit penyakit sampai seseorang itu ya terinfeksi penyakit, terjadilah akhir penyakit tanpa adanya intervensi dari luar. Nah, tujuan dari mempelajari riwayat alamiah penyakit ini menjadikan seseorang itu mengetahui ya, baik itu dari perjalanan mulai dari pre-patogenesis, masa inkubasi penyakit ini, penyakit lanjut sampai prognosis akhir penyakit. Sehingga ketika kita mempelajari riwayat alamiah penyakit itu, kita itu bisa memetakan upaya-upaya pencegahan penyakit itu seperti apa, mulai dari health promotion, specific protection, early diagnosis, disability limitation sampai rehabilitation itu ya, yang namanya apa? 5 level of prevention. Ya, coba sebutkan apa itu health promotion? Contohnya itu penyuluhan tentang cara-cara memberantas DBD. Oke, bagus ya. Imam, coba specific protection itu apa saja? Itu imunisasi dan vaksinasi. Baik ya. Yang ketiga, early diagnosis, coba Elsa. Oke. Disability limitation. Disability limitation. Oh, coba Rani apa? Monitoring pengobatan. Oke. Rehabilitation. Oke ya, bisa ya, semua paham untuk materi pekan lalu. Baik, kita lanjutkan tentang screening ya. Nah, screening ini tadi sudah disebutkan tadi oleh Elsa ya. Jadi screening ini merupakan upaya pencegahan penyakit pada level early diagnosis gitu. Nah, apa itu yang dinamakan screening ya? Screening itu merupakan suatu upaya dalam upaya penyaringan untuk menyaring seseorang yang terlihat sehat ya, sehingga bisa disaring menggunakan suatu alat screening bahwa dia itu menderita suatu penyakit dari suatu proses tertentu. Jadi intinya itu jadi menyaring. Jadi seseorang itu yang terlihat sehat ketika dia di screening itu akan tersaring bahwa dia itu ternyata menderita suatu penyakit itu ya. Nah, di sini untuk suatu penyaringan diperlukan suatu alat uji saring, biasanya berupa suatu alat uji laboratorium yang mempunyai validitas yang
tinggi. Mengapa validitas yang tinggi? Karena alat tersebut itu dapat membantu bahwa seseorang itu menderita suatu penyakit gitu ya. Nah, penyaringan atau screening itu adalah upaya terorganisasi pada masyarakat yang tampaknya sehat gitu ya, untuk mendeteksi kelainan atau faktor risiko yang tidak disadari keberadaannya gitu. Jadi misalkan suatu komunitas, suatu masyarakat, misalkan dia terlihat baik-baik saja gitu ya, terlihat sehat gitu. Nah, ternyata ketika misalkan dilakukan screening pap smear misalkan, oh ternyata ada beberapa orang itu terjaring ya, tersaring bahwa dia itu menderita penyakit apa? Kanker serviks misalkan gitu ya. Oke, nah ini fungsinya tadi ya, memisahkan dari populasi yang berpenyakit dari yang sehat. Nah, di sini ada istilah screening dan diagnosis. Nah, perbedaannya apa? Kalau screening itu berusaha mencari individu yang berisiko tinggi, sedangkan diagnosis menetapkan sakit tidaknya individu. Jadi ada perbedaannya. Nah, ini tujuan screening tadi sudah dijelaskan untuk mendapatkan mereka yang menderita sedini mungkin sehingga dapat dengan segera memperoleh pengobatan. Nah, ketika seseorang itu tahu bahwa menderita suatu penyakit, maka dia akan melakukan pengobatan segera mungkin gitu kan ya. Kemudian pelaksanaan screening itu bisa dilakukan secara massal maupun bisa juga selektif. Nah, ini juga ada kriterianya gitu ya, bahwa kriteria screening itu penyakit yang merupakan masalah kesehatan, telah tersedia obat potensial, tersedia fasilitas dan biaya untuk diagnosis dan pengobatan. Nah, validitas uji screening itu ada beberapa istilah di sini, ada yang namanya sensitivitas dan spesifisitas. Nah, mengapa suatu alat itu harus teruji ya dengan sensitivitas dan spesifisitasnya? Itu untuk memastikan ya bahwa alat tersebut itu memang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi bahwa seseorang itu memang dinyatakan sakit gitu ya. Dan satu lagi, teridentifikasi bahwa seorang itu tidak menderita suatu penyakit. Tuh, makanya harus divaliditas ya. Nah, ini contohnya di sini. Misalkan ada 20 orang yang diabetes mellitus dan 20 orang yang tidak diabetes mellitus. Nah, bagaimana cara menghitung sensitivitas dan spesifisitasnya? Di sini ada rumusnya. Di sini A per A plus C untuk sensitivitas, dan spesifisitas itu D per B tambah D ini ya. Jadi bisa dihitung dengan rumus ini. Nah, selanjutnya ada nilai predictive value itu ya. Itu ada positif predictive value adalah berapa proporsi orang yang benar-benar sakit dari yang dinyatakan sakit. Itu namanya positif predictive value kan. Nah, ini adalah rumusnya, positif predictive value dan negatif predictive value. Berarti kalau negatif predictive value berarti berapa proporsi orang yang memang dinyatakan tidak sakit gitu ya, kebalikannya. Ini sudah ada rumusnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada studi kasus. Mohon PJ ya dibagi kelompoknya. Kita dibagi menjadi berapa kelompok ya? Dua kelompok, oke. Jadi berapa orang di satu kelompok ini? Silahkan untuk melihat, untuk membahas tadi kasus yang sudah saya paparkan ya di kelompok. Silahkan dibagi kelompok.
Baik, sudah diskusinya semuanya? Silahkan untuk maju ke depan untuk menghitung sensitivitas. Silahkan. Siap. Ibu sekarang Titin. Ya, silahkan Titin untuk maju ke depan. Ya, silahkan. Oke, sudah. Sudah. Ya. Wow, kita beri aplaus. Silakan kelompok selanjutnya untuk maju. Oke, kita beri aplaus. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah maju ke depan untuk mengerjakan perhitungan sensitivitas dan spesifisitas. Dari hasil diskusi teman-teman, silahkan kelompok 1 untuk menyimpulkan apa arti dari perhitungan yang sudah dituliskan di depan tadi. Silahkan. Jadi hasil sensitivitasnya itu alat ini itu sangat tinggi untuk digunakan di screening TB paru yaitu 90%. Oke, kita beri aplaus. Untuk kelompok 2 silahkan disimpulkan apa arti perhitungan di depan tadi. Spesifisitas dari yang tadi itu hasilnya sangat tinggi yaitu 97%. Jadi itu sangat valid untuk digunakan screening TB paru. Baik ya. Jadi alatnya itu sangat valid untuk digunakan screening TB paru. Baik ya. Sudah paham semuanya sampai sini? Baik ya. Sebelum kita tutup, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi screening hari ini? Silahkan. Ami, coba. Wow. Berdiri. Oke, baik Bu. Jadi materi hari ini adalah tentang screening. Jadi screening itu adalah upaya penyaringan untuk menjaring orang yang terpapar penyakit dari orang yang terlihat sehat maupun dari orang yang terlihat sakit. Dan screening juga adalah upaya pencegahan penyakit pada level early diagnosis. Karena dengan adanya screening ini orang itu bisa mengetahui apakah dia terpapar penyakit atau tidak ya, dengan menggunakan alat screening itu sendiri. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Ami. Ya, kita beri aplaus. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Materi kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Ibu ucapkan ya, sangat luar biasa kegiatan diskusi pada hari ini. Kita beri aplaus sekali lagi ya. Terima kasih. Ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video
Pembuatan video ini adalah salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Terima kasih kepada pihak yang berkontribusi dalam pembuatan video ini. Yang pertama adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang kedua pimpinan Stikes Respati, dan yang ketiga seluruh sivitas akademika Stikes Respati. Semoga pembuatan video ini menjadi pertimbangan baik dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.